tema PKN penerapan ekonomi sekular berbasis magot untuk pengolahan limbah kotoran ternak dan produksi pakan alternatif pada kelompok peternak ayam ras petelur Desa Kidal, Kecamatan Kupang, Kabupaten Malang dalam kesehatan skala nasional. Baik, terima kasih kepada Mas Dito selaku MC pada malam hari ini. Pada yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu, dan teman-teman BRUD yang saat ini berada di Balai Desa Kidal, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu di Balai Desa kita ini dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa kami panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita tauladan yang luar biasa baiknya sehingga kita bisa harapannya menjadi orang yang baik. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya untuk menyampaikan materi yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Jadi judul kegiatan kami adalah PKM untuk pengabdian kepada masyarakat tentang penerapan ekonomi sirkular berbasis budidaya magot untuk pengolahan limbah kotoran ternak dan produksi pakan alternatif pada kelompok peternak ayam petelur Desa Kidal, Kecamatan Kupang, Kabupaten Malang. Sebetulnya kami timnya itu terdiri dari saya Nurul, kemudian ada Dr. Hewan Yudit. Kebetulan beliau sekarang tidak bisa hadir karena sedang menjalankan ibadah umroh. Kemudian ada Prof. Sukmani, ini dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya juga. Beliau kebetulan kurang sehat sehingga pada ini tidak bisa bersama-sama kita di Balai Desa Kidal ini. Akan tetapi beliau berkirim salam pada Bapak Ibu yang ada di Kidal. Jadi peternak ayam petelur di Desa Kidal ini masih dihadapkan pada beberapa permasalahan terkait biaya pakan yang tinggi, betul ya Bapak Ibu ya, biaya pakan tinggi dan ada limbah kotoran ternak yang kemungkinan ada yang sudah digunakan sebagai pupuk tetapi belum digunakan untuk budidaya magot atau BSF. Jadi tujuan program kami yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok peternak ayam petelur Desa Kidal dalam melakukan pengolahan limbah yang berupa kotoran ternak untuk digunakan budidaya magot. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok peternak ayam petelur Desa Kidal dalam memanfaatkan tepung magot sebagai pakan alternatif dalam rangka mengurangi biaya pakan. Tahapan pelaksanaan yang kami lakukan yang pertama adalah pelatihan dan pendampingan pemanfaatan limbah kotoran ternak untuk media budidaya magot. Jadi hari ini nanti malam ini juga kami akan melakukan demo juga dan semua barang sudah kami bawa. Kemudian yang kedua adalah pelatihan dan pendampingan penggunaan magot sebagai pakan ayam petelur. Dan yang ketiga adalah pelatihan dan pendampingan produksi, pengemasan dan pemasaran pupuk kasbot. Kasbot itu kasnya magot, jadi kotorannya magot. Kita mulai dari pelatihan dan pendampingan pemanfaatan limbah kotoran ternak untuk media budidaya magot. Bapak Ibu, jadi di sini kami coba akan mohon izin memberikan ya beberapa informasi terkait dengan pemanfaatan magot
di mana maggot ini salah satu potensinya adalah bisa digunakan sebagai pakan unggas. Bapak Ibu, jadi kalau kita berbicara tentang maggot ya, saat ini memang di beberapa negara maju maggot ini dianggap dia sebagai converter gitu, bisa merubah sesuatu yang mungkin kita menganggapnya nilainya kecil gitu ya, tapi bisa merubah yang nilainya kecil itu menjadi sesuatu yang berharga. Jadi mungkin limbah kotoran ternak kalau kita lihat ya memang karena namanya limbah sehingga ya memang bukan sesuatu yang berharga. Tapi kemudian dengan adanya maggot ini, dengan adanya sistem budidaya maggot ini, dari yang awalnya limbah itu bisa menjadi sesuatu yang punya nilai yang tinggi. Ini juga yang sudah dibuatkan oleh teman-teman dari UB, maggot kering, kemudian ini bisa ditepungkan atau digiling. Nah, ini contoh tepung maggot yang sudah dibuat oleh teman-teman dari UB. Jadi bentuknya tepung maggotnya seperti ini ya, karena memang ini skala kecil sehingga diberi wadah plastik seperti ini ya. Tapi kalau nanti sudah jumlahnya besar ya bisa untuk menggunakan wadah yang lebih besar. Nah, kalau dibandingkan dengan konsentrat maupun jagung dan bekatul, ternyata lisin dan methionine dari tepung maggot ini lebih tinggi, sehingga nanti ke depan gitu ya Bapak Ibu, tepung maggot ini semisal mau digunakan untuk mengganti konsentrat itu juga bisa, mau mengganti proporsi jagung itu pun bisa, maupun mengganti proporsi bekatul itu juga bisa. Jadi misalkan ada salah satu yang mungkin pada suatu ketika harganya melambung tinggi, nah maka tepung maggot ini harapannya nanti bisa menggantikan di sana. Meskipun memang untuk saat ini belum ada yang bisa membuktikan ini bisa menggantikan 100%, tapi paling tidak bisa mengurangi proporsinya. Nanti kalau Bapak Ibu kesulitan atau mungkin pas harganya tinggi, ini bisa jadi salah satu alternatif.